Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia dan tim penilai penghargaan Nirwasita Tantra tahun 2020. Berikut kami sampaikan gambaran kinerja pemerintah daerah Kabupaten Malang dalam pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka penilaian Nirwasita Tantra. Ibu Menteri dan tim penilai yang saya hormati, Kabupaten Malang berada di posisi geostrategis yang merupakan daerah dataran tinggi dikelilingi oleh 9 gunung dan 1 pegunungan, dataran rendah dan dataran lembah, serta mempunyai garis pantai sepanjang 105 km. Terdapat kawasan strategis pariwisata nasional, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan kawasan lindung Pulau Sempu. Jumlah penduduk tahun 2019 dapat kami laporkan mencapai 2,9 juta jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk meningkat dari tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah penduduk ini memicu peningkatan beragam aktivitas untuk pemenuhan kebutuhan baik pangan maupun air bersih, pemukiman, industri dan sebagainya, di mana hal tersebut juga mendorong pemanfaatan dan eksploitasi sumber daya alam. Berbagai hal tersebut berdampak pada pertama, peningkatan timbunan sampah, penurunan kualitas air, perubahan tata guna lahan dan terjadinya bencana. Keempat, hal tersebut menjadi isu prioritas pada pengelolaan lingkungan di tahun 2019. Ibu Menteri yang terhormat, masalah persampahan terutama akibat peningkatan timbunan sampah atau timbulan sampah dari rumah tangga dan dari kegiatan usaha ekonomi, pemerintah Malang berupaya mengatasi permasalahan dengan 1. Menambah sarana prasarana pengelolaan sampah seperti TPS dan TPST 3R serta perluasan TPA. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah melalui sosialisasi dan edukasi. Terakhir, mendorong pembentukan bank sampah di tiap desa. Potensi sumber daya air, salah satunya berasal dari sungai terbesar dan terpanjang di Jawa Timur. Kita semuanya mengetahui, yaitu Sungai Berantas. Selain itu terdapat lebih dari 1.000 sumber air yang banyak dimanfaatkan untuk irigasi pertanian, sumber air bersih, dan dikembangkan untuk wisata. Kondisi kualitas air kami pantau secara rutin melalui pengujian kualitas air sungai. Hasil pemantauan menunjukkan kualitas pada kondisi cemar ringan. Meskipun hasil pemantauan kualitas air masih menunjukkan kategori cemar ringan, namun hasil perhitungan nilai indeks kualitas air menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Ibu Menteri dan tim penilai yang kami hormati, respon kebijakan pemerintah dalam upaya mempertahankan kualitas air antara lain menambah pembangunan sarana pengelolaan air limbah domestik atau IPAL komunal dan jamban keluarga, serta IPAL untuk industri kecil, biodigester untuk limbah peternakan, melakukan pemantauan dan pembinaan kegiatan atau usaha melalui proper daerah.
melakukan pemantauan dan pengujian kualitas air pada air badan air, air waduk, air bersih atau sumur warga dan juga air laut. Melakukan pemantauan dan pengawasan kualitas buangan air limbah industri, rumah sakit, hotel, rumah makan, usaha kecil, dan sumur pantau TPA. Meningkatkan upaya penegakan hukum dan penanganan pengaduan masyarakat atas dugaan pencemaran lingkungan. Peningkatan pemenuhan kebutuhan pangan, pemukiman dan industri memberikan tekanan pada perubahan tata guna lahan. Upaya pemerintah Kabupaten Malang terhadap pengendalian perubahan tata guna lain dapat kami laporkan atau dapat kami tampilkan sebagai berikut. 1. Menyusun regulasi tentang RT/RW dan RDTR serta pengendalian lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagai dasar pengelolaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. 2. Menyusun rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH dan kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Yang ketiga, meningkatkan peran serta berbagai pihak dalam kegiatan penghijauan, konservasi, serta pembinaan dan pendampingan masyarakat. Misalnya, kolaborasi dengan komunitas masyarakat atau LSM, pelaku usaha melalui CSR, dan dengan perguruan tinggi, serta kerjasama dengan Universitas Brawijaya melalui pengembangan UB Forest. Tekanan pada kebencanaan selain disebabkan oleh kondisi alam, juga terjadi karena alih fungsi lahan, emosi polutan air, dan udara yang menyebabkan peningkatan suhu dan perubahan iklim, sehingga berdampak pada curah hujan ekstrim yang menyebabkan banjir, longsor, dan musim kemarau yang panjang, menyebabkan kekeringan serta angin puting beliung. Pemerintah merespon hal tersebut dengan 1. Menyusun rencana tata ruang dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana dan membuat peta rawan bencana. 2. Meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam upaya adaptasi dan mitigasi bencana dengan program Kampung Pro Iklim dan Desa Tangguh Bencana. 3. Melakukan perlindungan dan konservasi sumber daya alam melalui reboisasi dan penghijauan, perlindungan sumber mata air, pembangunan sumur resapan, pembuatan biopori, memperluas ruang terbuka hijau, dan meningkatkan kualitas tutupan vegetasi. Pemerintah Kabupaten Malang telah mengembangkan berbagai inovasi untuk menyelenggarakan permasalahan dan isu prioritas lingkungan hidup antara lain pengembangan jejaring kerja dalam bentuk kerjasama pemulihan lahan bekas tambang, lahan bekas tambang pada kawasan seluas 38 hektar melalui penanaman pohon dan tanaman produktif serta buah-buahan untuk memulihkan lahan yang rusak dan terserang hama embuk dan dibangun secara agroedu-tourism. Pembangunan kawasan ini didanai oleh KLHK dan pemerintah Kabupaten Malang didukung oleh pihak swasta melalui CSR dan kelompok masyarakat. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas publik dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui pembuatan program berbasis teknologi e-Sempurna yang membuat tentang database hasil program dan kegiatan, hasil pemantauan kualitas lingkungan, serta informasi kondisi lingkungan hidup dalam sajian data numerik dan grafik serta peta. Dikembangkan juga Edumas yang merupakan layanan pengaduan masyarakat berbasis mobil melalui aplikasi yang dapat di-download di smartphone. Inovasi pengembangan TPA Wisata Edukasi Talang Agung Kepanjen sebagai pusat pengelolaan sampah, khususnya dalam mengolah sampah menjadi sumber energi gas metan, telah dimanfaatkan oleh 250 KK. TPA Talang Agung telah direplikasi setidaknya oleh 100 kota atau kabupaten dan telah dikunjungi oleh 20.000 orang dari pemerintah kabupaten kota dan pemerintah pusat, para pelajar, dan TK sampai mahasiswa, bahkan oleh tamu dari beberapa dari negara-negara sahabat.
Inovasi membentangkan sampah melalui program SDSB atau Satu Desa Satu Bank Sampah yang merupakan program untuk mendorong masyarakat membentuk bank sampah minimal setiap desa berdiri satu bank sampah. Saat ini telah terbentuk 281 unit dan mempunyai wadah perkumpulan bernama Ngalam Waste Bank NWB. Inovasi pengelolaan sampah berbasis masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah sehingga dapat mereduksi sampah 70 hingga 80%. Pengelolaan sampah berbasis masyarakat ini telah memberi peluang penciptaan lapangan kerja bagi keluarga berpenghasilan rendah, mampu dan berikan upah pegawainya sebesar 1,4 sampai 3 juta rupiah per bulan. Inovasi pembangunan recycle center atau pusat daur ulang yang dibangun untuk mendukung program bank sampah melalui kesepakatan kerjasama dengan Kementerian Perindustrian dan UNDP dalam upaya penurunan emisi pada proses produk daur ulang dan pembuangan sampah plastik. Kemudian, inovasi optimalisasi retribusi sampah yang dikembangkan untuk mempermudah pembayaran retribusi layanan sampah melalui kerjasama dengan Bank Jatim dan mengoptimalkan pendapatan daerah melalui retribusi sampah sehingga dapat meningkatkan pelayanan persampahan. Kemudian, inovasi pengembangan pemanfaatan sampah untuk energi atau waste to energy melalui pembangunan Integrated Resources Center atau IRRC. Merupakan pusat pengelolaan sampah organik dari subterminal agribisnis dengan kapasitas pengelolaan sampah sampai 2 ton per hari. Kemudian diubah menjadi energi setara dengan 20 sampai 30 kFH. Energi ini selanjutnya dimanfaatkan oleh kios-kios di Pasar Matung. Selanjutnya, pengembangan program permukiman bersih dan kecamatan bersih untuk mewujudkan pemukiman yang bersih, sehat, dan lestari melalui kegiatan penghijauan dan kawasan rumah pangan lestari serta pemberian apresiasi kepada kecamatan yang mempunyai kepedulian dan komitmen dalam pengelolaan lingkungan melalui penilaian dan penganugerahan kecamatan bersih. Secara umum, Ibu Menteri dan tim penilai yang kami hormati, gambaran kondisi kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Malang dapat ditinjau dari nilai indeks kualitas lingkungan hidup yang telah ditetapkan menjadi salah satu indikator kinerja dalam RPJMD. Hasil perhitungan nilai EKLH menunjukkan tren peningkatan, di mana tahun 2019 nilai EKLH kita Kabupaten Malang adalah sebesar 71,65, yang mana nilai tersebut masuk dalam rentang kategori baik. Bapak Ibu Menteri dan tim penilai yang sangat kami hormati, demikian secara garis besar kondisi dan kinerja pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Malang pada tahun 2019. Terima kasih kami sampaikan atas dukungan semua pihak yang telah berperan aktif dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Malang. Tanpa dukungan dan kesadaran semua pihak, upaya kami tersebut tidak akan tercapai dan lingkungan tidak dapat terjaga kelestariannya. Demikian yang perlu kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Saya Sodikul Amin sebagai pelaksana tugas Ketua DPRD Kabupaten Malang. Kami mengapresiasi komitmen yang sudah dibangun, yang sudah dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Malang, khususnya kepada Bapak Bupati Malang terhadap upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana hal tersebut secara tegas, secara eksplisit sudah ditetapkan menjadi salah satu misi sebagaimana tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, yaitu pada misi yang ke-7. Apa itu? Yakni memperkokoh kesadaran perilaku masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup.
Bahkan pelestarian lingkungan hidup ini menjadi salah satu prioritas dari 3 prioritas daerah, yakni memperkuat daya dukung lingkungan hidup selain 2 prioritas lainnya. Dalam hal pengawasan, DPRD melakukan pengawasan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, sampai pada tahap implementasi program ataupun kegiatan. DPRD juga secara langsung melakukan pengawasan bersama dinas terkait. Dalam hal ini ada Dinas Lingkungan Hidup sebagai lokomotif. Pengawasan ini dilakukan secara terbuka dan transparan sehingga masyarakat dapat mengetahui komitmen dan mengetahui sejauh mana kinerja pemerintah Kabupaten Malang dalam hal mengelola dan melestarikan lingkungan hidup. Dalam hal ini, tidak hanya itu, pemerintah Kabupaten Malang bersama-sama dengan DPRD juga sudah memberikan, menganggarkan anggaran khusus untuk Dinas Lingkungan Hidup. Sejatinya pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup saja, tetapi ini juga menjadi tanggung jawab semua organisasi perangkat daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Alokasi anggaran tahun 2019 yang bersinggungan atau yang dikhususkan, difokuskan pada kegiatan pengelolaan lingkungan hidup ini pada dasarnya adalah sebesar 227 miliar 126 juta. Pagu anggaran tersebut mempunyai tren meningkat dari tahun ke tahunnya. Hal ini menunjukkan, sekali lagi, hal ini menunjukkan komitmen kepedulian pemerintah daerah dalam rangka mengelola lingkungan hidup dengan menjadikan lingkungan hidup ini sebagai salah satu program prioritas yang digambarkan dengan adanya peningkatan alokasi anggaran di APBD dari tahun ke tahun. Kami DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah berupaya selain dari sisi anggaran, kita juga membuat satu regulasi secara bersama-sama, di mana program legislasi daerah ini antara lain yang sudah terbentuk dalam sebuah peraturan daerah, ada peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten Malang, ada perda tentang cagar budaya, ada perda penanggulangan bencana, perda pengelolaan sumber daya air, kemudian ada peraturan daerah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dan yang tak kalah pentingnya adalah yang terakhir di tahun 2018 sudah kita buat, kita sahkan, yaitu peraturan daerah tentang persampahan. Kami juga mengapresiasi kepada pemerintah Kabupaten Malang yang telah menindaklanjuti peraturan daerah yang telah ditetapkan dengan penetapan aturan pendukung yang ditetapkan oleh Bupati, apakah itu peraturan yang bentuk peraturan Bupati maupun keputusan Bupati, sebagai dasar atau acuan teknik implementasi di bawah, bahkan didukung sampai pada penetapan peraturan desa atau keputusan kepala desa. Semua persoalan lingkungan akan dapat terselesaikan dengan baik dengan dukungan semua pihak, yakni pemerintah, eksekutif, legislatif, swasta, pelaku usaha, dan tentu yang tak kalah penting adalah peran serta dari masyarakat Kabupaten Malang. Kami berharap khusus kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk di tahun-tahun berikutnya selalu mensupport, mendorong kami di pemerintah daerah dengan program-program yang lebih menyentuh kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup. Itu saja, terima kasih. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.